Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan adanya channel ini, para pemirsa semuanya bisa mengambil manfaat atas apa yang sudah kami sampaikan. Dan apapun hajatnya, apapun keinginannya, semoga Allah Subhanahu wa taala secepatnya mengijabah hajat-hajat Anda. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97 ada 5 syarat yang harus kita lakukan ketika kita berdoa supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama dalam segi makanan. Makanan dan minuman itu yang kita makan harus halal. Dan termasuk pakaian juga harus halal yang kita pakai dalam waktu berdoa. Dan untuk yang kedua yaitu meyakinkan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang ketiga, hatinya harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang nomor 4 yaitu isi-isi permintaan doanya tidak boleh berbentuk maksiat atau berbentuk dosa. Dan untuk yang kelima yaitu isi-isi doanya harus perkara yang mungkin. Jadi perkara yang tidak mustahil. Itulah 5 syarat ketika kita berdoa supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun adab atau tata krama dalam berdoa yaitu ada 7. Yang pertama yaitu memelihara waktu ijabah. Jadi seperti contohnya waktu sepertiga malam seperti itu, waktu di antara 2 khutbah Jum'ah seperti itu. Dan untuk yang kedua, berwudu dan sholat sebelum meminta atau berdoa. Dan harus menghadap ke kiblat. Itu yang nomor 2. Dan untuk yang nomor 3, yaitu harus mengangkatkan kedua tangan. Itu adabnya seperti itu. Ketika kita berdoa harus kita mengangkat kedua tangan. Itu salah satu tata krama atau adab dalam berdoa. Kemudian yang nomor 4, melakukan sholat sunnah taubah. Dan untuk yang kelima, harus ikhlas. Dan untuk yang nomor 6, yaitu sebelum berdoa diawali dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Kemudian baru kita berdoa atau meminta hajat-hajat kita. Dan kemudian diakhiri dengan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk yang nomor terakhir yaitu kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah syarat-syarat berdoa dan adab berdoa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Murid Syarah Jauharit Tauhid halaman 97. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan yang mana amalan ini dinamakan amalan Ismullahal A'zam, dan ini diambil dari hadis Rasulullah SAW dari Anas bin Malik yang redaksinya yaitu an Anis bin Malik radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jalisan
wa rajulun yusalli thumma da'a. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama lelaki yang sedang sholat, kemudian berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, al-mannanu, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad da'allahu bismihil azim alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Yang artinya, apabila berdoa menggunakan Ismullah al-Azam, maka doanya akan diijabah. Dan apabila ia meminta dengan Ismullah al-Azam tersebut, maka akan diberi sesuai apa yang diinginkan. Jadi kesimpulan dari hadis tersebut yaitu apabila kita mempunyai hajat, mempunyai keinginan yang belum terwujud, maka Anda bisa mengamalkan amalan ini, yaitu berdoa dengan diawali dengan Ismullah al-Azam, yaitu Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta, al-mannanu, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kemudian kita bisa menyebutkan hajat-hajat kita. Dan berapa kali kita mengamalkan Ismullah al-Azam tersebut, yaitu dibaca sebanyak 3 kali. Jadi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu, la ilaha illa anta, al-mannanu, badi'us samawati wal ardi, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Kemudian sebutkan hajatnya, misalnya, ya Allah, semoga tanah saya atau rumah saya laku di bulan ini. Atau, ya Allah, semoga hutang-hutang saya segera dibebaskan pada bulan ini. Seperti itu contoh dari hajat-hajat yang diawali dengan menggunakan Ismullah al-Azam. Akhrajahu Abu Dawud, hadis nomor 1495, wa Ibnu Majah, hadis nomor 3858. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.